Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Rizky Nurhayanti dan kedua teman saya yaitu Rosita dan Salma. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang periode kemajuan peradaban Islam klasik. Perkembangan sejarah peradaban Islam zaman klasik. Perkembangan peradaban Islam pada periode klasik dimulai dari masa Rasulullah hingga jatuhnya pemerintahan Bani Abbas di Baghdad. Pada periode klasik tahun 650 sampai 1250 Masehi, Islam mengalami dua fase penting. Yang pertama ada fase ekspansi, integrasi, dan puncak kemajuan, dan yang kedua ada fase disintegrasi. Fase ekspansi, integrasi, dan puncak kemajuan ini terjadi sekitar tahun 650 sampai 1000 Masehi. Di fase inilah Islam di bawah kepemimpinan para khalifah mengalami perluasan pengaruh yang sangat signifikan. Dan fase disintegrasi yaitu sekitar tahun 1000 sampai 1250 Masehi yang ditandai dengan perpecahan dan kemunduran politik umat Islam hingga berpuncak pada terenggutnya Baghdad oleh para tentara Hulagu di tahun 1258 Masehi. Masa Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad menerima wahyu dari malaikat Jibril ketika beliau berusia 40 tahun. Pada mulanya, beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi kepada keluarga dan sahabat dekat beliau, sehingga mereka menyatakan masuk Islam dan dikenal sebagai As-Sabiqun al-Awwalun. Masa kepemimpinan Khilafah Ar-Rasyidah. Abu Bakar menjadi khilafah pertama yang menggantikan Rasulullah SAW melalui musyawarah oleh para tokoh dari kaum Muhajirin dan Ansor yang kemudian membaiatnya. Abu Bakar menjadi khalifah hanya 2 tahun. Masa sesingkat itu habis untuk menyelesaikan persoalan dalam negeri, terutama tantangan yang ditimbulkan oleh suku-suku bangsa Arab yang tidak mau tunduk kepada pemerintah Madinah. Mereka menganggap bahwa perjanjian yang dibuat dengan Nabi Muhammad SAW dengan sendirinya batal setelah Nabi wafat. Khilafah Bani Umayyah. Pemerintahan yang bersifat demokratis berubah menjadi monarki hereditas atau kerajaan turun-temurun. Kekhalifahan Bani Umayyah diperoleh melalui kekerasan, diplomasi, dan tipu daya, tidak dengan pemilihan atau suara terbanyak. Kepemimpinan ini dimulai ketika Muawiyah mewajibkan seluruh rakyatnya untuk menyatakan setia terhadap anaknya Yazid. Muawiyah bermaksud mencontoh monarki di Persia dan Bizantium. Kekuasaan Bani Umayyah berumur kurang lebih 90 tahun. Khilafah Bani Abbas. Selama dinasti ini berkuasa, pola pemerintahan yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Pada periode pertama, pemerintahan Bani Abbas mencapai masa keemasannya. Secara politis, para khalifah betul-betul tokoh yang kuat dan merupakan pusat kekuasaan politik dan agama sekaligus. Pada mulanya, ibu kota negara adalah Al-Hashimiyah, dekat Kufah. Namun, untuk lebih memantapkan dan menjaga stabilitas negara yang baru berdiri itu, Al-Mansur memindahkan ibu kota negara ke kota yang baru dibangunnya, yaitu Baghdad, dekat bekas ibu kota Persia, Ctesiphon tahun 762 Masehi. Masa disintegrasi. Akibat kebijakan yang lebih menekankan pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam dari persoalan politik itu, provinsi-provinsi tertentu di pinggiran mulai lepas dari genggaman penguasa Bani Abbas. Pada masa pemerintahan Bani Abbas, tidak ada usaha untuk merebut jabatan khilafah dari tangan Bani Abbas. Yang ada hanyalah usaha memperebut kekuasaannya dengan membiarkan jabatan khalifah tetap dipegang Bani Abbas. Hal ini terjadi karena khalifah sudah dianggap sebagai jabatan baidah kerajaan Mughal di India. Masa kemunduran.
Yang pertama, dinasti Genghis Khan. Terlalu luasnya wilayah kekuasaan Utsmani sangat sulit untuk dikontrol. Di pihak lain, para penguasa sangat berambisi menguasai wilayah yang sangat luas, sehingga mereka terlibat perang terus-menerus dengan berbagai bangsa. Hal ini tentu menyedot banyak potensi yang seharusnya dapat digunakan untuk membangun negara. Kelemahan penguasa, sepeninggal Sulaiman Al-Qanuni, kerajaan Utsmani diperintah oleh sultan-sultan yang lemah, terutama dalam bidang kepemimpinan. Akhirnya pemerintahan menjadi kacau. Yang selanjutnya adalah kerajaan Safawi di Persia. Sulaiman selain pecandu narkotika, juga menyenangi kehidupan malam beserta harem-haremnya. Sedangkan Husain adalah seorang raja yang sangat diskriminatif, terlalu berpihak kepada kaum Syiah dan kejam terhadap penganut Sunni. Itulah antara lain yang menjadi faktor keruntuhan kerajaan Safawi. Faktor lain adalah konflik yang berkepanjangan dengan kerajaan Utsmani, dekadensi moral di kalangan pembesar-pembesar kerajaan, dan juga konflik intern di kalangan mereka dalam rangka memperebutkan kekuasaan. Yang selanjutnya adalah kerajaan Mughal di India. Kerajaan-kerajaan Hindu di India juga dapat ditaklukkannya. Babur meninggal pada tahun 1553 Masehi, diganti oleh anaknya Humayun. Pada tahun 1530 sampai 1556 Masehi, dapat menggabungkan Malwa dan Gujarat ke daerah-daerah yang telah dikuasainya. Humayun meninggal karena terjatuh di tangga perpustakaannya, yaitu tahun 1556 Masehi. Diganti oleh anaknya Akbar, dan Akbar ini selama tahun kurang lebih 1556 sampai 1606 Masehi dapat menaklukkan raja-raja India yang masih ada pada waktu itu, dan juga Bengal. Dalam soal agama, Akbar mempunyai pendapat yang liberal dan ingin menyatukan semua agama di dalam satu bentuk agama baru yang diberi nama Din Ilahi. Yang terakhir adalah faktor kelemahan yang menyebabkan kehancuran pada tahun 1858. Faktor yang pertama adalah terjadi stagnasi dalam pembinaan kemiliteran sehingga tidak bisa memantau gerak langkah tentara Inggris di wilayah-wilayah pantai. Begitu pula, kekuatan pasukan daratnya semakin kurang handal, terutama dalam mengoperasikan persenjataan buatannya sendiri. Faktor yang kedua adalah dekadensi moral dan hidup mewah di kalangan pembesar kerajaan yang mengakibatkan pemborosan dalam penggunaan uang. Yang ketiga adalah semua pewaris tahta kerajaan pada paro terakhir kekuasaan Mughal adalah orang-orang yang lemah dalam bidang kepemimpinan. Mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.